Anda sedang menyaksikan Live Trip News Update bersama saya, Rima Anggi. Kontak tembak antara Satgas Damai Kartens dengan kelompok kriminal bersenjata atau KKB di Papua terjadi lagi pada Sabtu 11 Oktober 2025. Dilaporkan 2 prajurit TNI gugur dalam insiden kontak tembak terpisah tersebut. Berdasarkan informasi yang dihimpun tribunpapuatengah.com, kontak tembak pertama terjadi di distrik Kiwirok, Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua Pegunungan. Dalam insiden itu, satu prajurit Satgas Pamtas Tatis RIPNG Yonif 753 AVT Letda Fauzi Azul Karnain gugur akibat luka tembak. Jenazah Letda Fauzi kemudian dievakuasi dari lokasi kejadian dan dibawa ke Rumah Sakit Marten Inde Jayapura untuk penanganan lebih lanjut. Kontak tembak kedua berlangsung di Kampung Moyeba Distrik Moskona Utara, Kabupaten Teluk Bintuni, Papua Barat Daya. Anggota Yonif 403 Wirasada Pratista yang tergabung dalam Satgas Pamtas Kewilayahan Yonif 410 Alugoro Praka Amin Nur Rahman juga dilaporkan meninggal dunia akibat tertembak oleh KKB Papua. Kepala Penerangan Komando Daerah Militer Kodam 18 Kasuari, Letnan Kolonel Infanteri J. Daniel P. Manaluh membenarkan kejadian tersebut. Insiden memilukan ini menimpa Praka Amin Nur Rahman saat ia bersama rekan-rekannya sedang berinteraksi dengan masyarakat di Kampung Moyeba. Tiba-tiba kelompok TPNP BOPM Kodam 4 Sorong Raya yang dipimpin oleh Demimos melancarkan serangan mendadak. Letnan Kolonel Infanteri J. Daniel Manalum menjelaskan detail kejadian tersebut. Penyerangan tidak hanya menyebabkan seorang prajurit TNI gugur, tetapi juga mengakibatkan perampasan senjata api milik korban. Saat ini jenazah Praka Amin sedang dalam proses evakuasi dari Teluk Bintuni menuju kampung halamannya di Kebumen, Jawa Tengah untuk kemudian dimakamkan. Proses evakuasi ini dilakukan dengan penuh penghormatan. Aksi ini menunjukkan peningkatan eskalasi kekerasan yang dilakukan oleh kelompok separatis terhadap aparat keamanan yang bertugas menjaga stabilitas di Papua Barat. Menurut Daniel, tindakan kekerasan bersenjata semacam ini kerap kali menyasar tidak hanya aparat keamanan tapi juga warga sipil. Hal ini menciptakan suasana tidak aman dan mengganggu ketenangan masyarakat di wilayah konflik tersebut. Abang Petrus punya. Itu semen. Ada ikut kerja. Oh, Petrus ikut. Tapi senjata ikut bawa. Ada. Oh, senjata ada. Hari.
Apa nang bilang apa kemudian? Espera ada di dalam, orangnya ada pergi, orangnya ada kerja jembatan. Di sebelah mana? Ton. Kunci. Gimana? Di gunung anjing, dolar naik ke gunung kah? Oke. Lapangan dan. Bilang apa kemudian? Baju kecil. Kecil. Om Teh, kiri bawah Om Teh. Kiri bawah. Anjing, pas turun baru mau persiapan malah kontak lagi. Udah. Hah? Masih ada orang di atas. Masih ada. Tidak ada, tapi ke atas boleh. Anda sedang menyaksikan live Trip News Update bersama saya, Rima Anggi. Kontak tembak antara Satgas Damai Kartens dengan kelompok kriminal bersenjata atau KKB di Papua terjadi lagi pada Sabtu 11 Oktober 2025. Dilaporkan 2 prajurit TNI gugur dalam insiden kontak tembak terpisah tersebut. Berdasarkan informasi yang dihimpun Tribun Papua Tengah.com, kontak tembak pertama terjadi di distrik Kiwirok, Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua Pegunungan. Dalam insiden itu, 1 prajurit Satgas Pamtas Tatis RIPNG Yonif 753 AVT Letda Fauzi Azul Karnain gugur akibat luka tembak. Jenazah Letda Fauzi kemudian dievakuasi dari lokasi kejadian dan dibawa ke Rumah Sakit Marten Inde Jayapura untuk penanganan lebih lanjut. Kontak tembak kedua berlangsung di Kampung Moyeba Distrik Moskona Utara, Kabupaten Teluk Bintuni, Papua Barat Daya. Anggota Yonif 403 Wirasada Pratista yang tergabung dalam Satgas Pamtas Kewilayahan Yonif 410 Alugoro Praka Amin Nur Rahman juga dilaporkan meninggal dunia akibat tertembak oleh KKB Papua. Kepala Penerangan Komando Daerah Militer Kodam 18 Kasuari, Letnan Kolonel Infanteri J. Daniel P. Manaluh membenarkan kejadian tersebut. Insiden memilukan ini menimpa Praka Amin Nur Rahman saat ia bersama rekan-rekannya sedang berinteraksi dengan masyarakat di Kampung Moyeba. Tiba-tiba kelompok TPNP BOPM Kodam 4 Sorong Raya yang dipimpin oleh Demimos melancarkan serangan mendadak. Letnan Kolonel Infanteri J. Daniel Manalum menjelaskan detail kejadian tersebut. Penyerangan tidak hanya menyebabkan seorang prajurit TNI gugur, tetapi juga mengakibatkan perampasan senjata api milik korban. Saat ini jenazah Praka Amin sedang dalam proses evakuasi dari Teluk Bintuni menuju kampung halamannya di Kebumen, Jawa Tengah untuk kemudian dimakamkan. Proses evakuasi ini dilakukan dengan penuh penghormatan. Aksi ini menunjukkan peningkatan eskalasi kekerasan yang dilakukan oleh kelompok separatis terhadap aparat keamanan yang bertugas menjaga stabilitas di Papua Barat. Menurut Daniel, tindakan kekerasan bersenjata semacam ini kerap kali menyasar tidak hanya aparat keamanan tapi juga warga sipil. Hal ini menciptakan suasana tidak aman dan mengganggu ketenangan masyarakat di wilayah konflik tersebut.
barang Ben. Abang Petrus punya. Itu spare. Ada ikut kerja. Oh, Petrus ikut. Tapi senjata ikut bawa. Ada. Oh, senjata ada. Hari. Lapangan bukan, bilang apa bukan? Spare ada di dalam. Orangnya ada pergi, orangnya ada kerja jembatan. Di sebelah mana? Tan. Kunci. Gimana? Di gunung anjing, dolar naik ke gunung kah? Oke. Lapangan bukan. Bilang apa bukan? Baju kecil. Teh, Om Teh, kiri bawah Om Teh. Kiri bawah. Anjing, pas turun baru mau persiapan malah kontak lagi. Udah. Hah? Masih ada orang di atas. Masih ada. Tidak ada, ke atas boleh. Anda sedang menyaksikan live Tribun News Update bersama saya, Rima Anggi. Kontak tembak antara Satgas Damai Kartens dengan kelompok kriminal bersenjata atau KKB di Papua terjadi lagi pada Sabtu 11 Oktober 2025. Dilaporkan 2 prajurit TNI gugur dalam insiden kontak tembak terpisah tersebut. Berdasarkan informasi yang dihimpun tribunpapuatengah.com, kontak tembak pertama terjadi di distrik Kiwirok, Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua Pegunungan. Dalam insiden itu, 1 prajurit Satgas Pamtas Tatis RIPNG Yonif 753 AVT Letda Fauzi Azul Karnain gugur akibat luka tembak. Jenazah Letda Fauzi kemudian dievakuasi dari lokasi kejadian dan dibawa ke Rumah Sakit Marten Inde Jayapura untuk penanganan lebih lanjut. Kontak tembak kedua berlangsung di Kampung Moyeba Distrik Moskona Utara, Kabupaten Teluk Bintuni, Papua Barat Daya. Anggota Yonif 403 Wirasada Pratista yang tergabung dalam Satgas Pamtas Kewilayahan Yonif 410 Alugoro Praka Amin Nur Rahman juga dilaporkan meninggal dunia akibat tertembak oleh KKB Papua. Kepala Penerangan Komando Daerah Militer Kodam 18 Kasuari, Letnan Kolonel Infanteri J. Daniel P. Manaluh membenarkan kejadian tersebut. Insiden memilukan ini menimpa Praka Amin Nur Rahman saat ia bersama rekan-rekannya sedang berinteraksi dengan masyarakat di Kampung Moyeba. Tiba-tiba kelompok TPNP BOPM Kodam 4 Sorong Raya yang dipimpin oleh Demimos melancarkan serangan mendadak. Letnan Kolonel Infanteri J. Daniel Manalum menjelaskan detail kejadian tersebut. Penyerangan tidak hanya menyebabkan seorang prajurit TNI gugur, tetapi juga mengakibatkan perampasan senjata api milik korban. Saat ini jenazah Praka Amin sedang dalam proses evakuasi dari Teluk Bintuni menuju kampung halamannya di Kebumen, Jawa Tengah untuk kemudian dimakamkan. Proses evakuasi ini dilakukan dengan penuh penghormatan. Aksi ini menunjukkan peningkatan eskalasi kekerasan yang dilakukan oleh kelompok separatis terhadap aparat keamanan yang bertugas menjaga stabilitas di Papua Barat. Menurut Daniel, tindakan kekerasan bersenjata semacam ini kerap kali menyasar tidak hanya aparat keamanan tapi juga warga sipil. Hal ini menciptakan suasana tidak aman dan mengganggu ketenangan masyarakat di wilayah konflik tersebut.
Dalam, Dan. Abang Petrus punya. Itu, spare. Ada ikut kerja. Oh, Petrus ikut. Tapi senjata ikut bawa. Ada. Oh, senjata ada. Lari. 86 bulan, bilang apa bulan? Spare ada di dalam. Orangnya ada pergi. Orangnya ada kerja jembatan. Di sebelah mana? Tan. Kunci. Gimana? Di gunung anjing, dolar naik ke gunung kah? Oke. 86 bulan. Bilang apa bulan? Ada kecil. Teh, Om Teh, kiri bawah Om Teh. Kiri bawah. Anjing, pas turun baru mau persiapan malah kontak lagi. Udah. Hah? Masih ada orang di atas. Masih ada. Tidak ada. Anda sedang menyaksikan live Trip News Update bersama saya, Rima Anggi. Kontak tembak antara Satgas Damai Kartens dengan kelompok kriminal bersenjata atau KKB di Papua terjadi lagi pada Sabtu 11 Oktober 2025. Dilaporkan 2 prajurit TNI gugur dalam insiden kontak tembak terpisah tersebut. Berdasarkan informasi yang dihimpun Tribun Papua-Tengah.com, kontak tembak pertama terjadi di distrik Kiwirok, Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua Pegunungan. Dalam insiden itu, 1 prajurit Satgas Pamtas Tatis RIPNG Yonif 753 AVT Letda Fauzi Azul Karnain gugur akibat luka tembak. Jenazah Letda Fauzi kemudian dievakuasi dari lokasi kejadian dan dibawa ke Rumah Sakit Martin Inday Jayapura untuk penanganan lebih lanjut. Kontak tembak kedua berlangsung di Kampung Moyeba Distrik Moskona Utara, Kabupaten Teluk Bintuni, Papua Barat Daya. Anggota Yonif 403 Wirasada Pratista yang tergabung dalam Satgas Pamtas Kewilayahan Yonif 410 Alugoro Praka Amin Nur Rahman juga dilaporkan meninggal dunia akibat tertembak oleh KKB Papua. Kepala Penerangan Komando Daerah Militer Kodam 18 Kasuari Letnan Kolonel Infanteri J. Daniel P. Manaluh membenarkan kejadian tersebut. Insiden memilukan ini menimpa Praka Amin Nur Rahman saat ia bersama rekan-rekannya sedang berinteraksi dengan masyarakat di Kampung Moyeba. Tiba-tiba kelompok TPNP BOPM Kodam 4 Sorong Raya yang dipimpin oleh Demi Mos melancarkan serangan mendadak. Letnan Kolonel Infanteri J. Daniel Manalum menjelaskan detail kejadian tersebut. Penyerangan tidak hanya menyebabkan seorang prajurit TNI gugur, tetapi juga mengakibatkan perampasan senjata api milik korban. Saat ini jenazah Praka Amin sedang dalam proses evakuasi dari Teluk Bintuni menuju kampung halamannya di Kebumen, Jawa Tengah untuk kemudian dimakamkan. Proses evakuasi ini dilakukan dengan penuh penghormatan. Aksi ini menunjukkan peningkatan eskalasi kekerasan yang dilakukan oleh kelompok separatis terhadap aparat keamanan yang bertugas menjaga stabilitas di Papua Barat.
Menurut Daniel, tindakan kekerasan bersenjata semacam ini kerap kali menyasar tidak hanya aparat keamanan tapi juga warga sipil. Hal ini menciptakan suasana tidak aman dan mengganggu ketenangan masyarakat di wilayah konflik tersebut. Abang Petrus punya. Jatuh, spare. Ada ikut kerja. Oh, Petrus ikut. Tapi senjata ikut bawa. Ada. Oh, senjata ada. Lari. 86 bulan, bilang apa bulan? SPR ada di dalam, orangnya ada pergi, orangnya ada kerja jembatan. Di sebelah mana? Ton. Kunci. Gimana? Di gunung anjing, lo lari naik ke gunung kah? Oke. 86 dan. Bilang apa bulan? Nah, baju kecil. Om Teh, kiri bawah, Om Teh. Kiri bawah. Anjing, pas turun baru mau persiapan, malah kontak lagi. Udah. Hah? Masih ada orang di atas. Masih ada. Tidak ada, pergi ke atas boleh.
Anda sedang menyaksikan live Tribun News Update bersama saya, Rima Anggi. Kontak tembak antara Satgas Damai Kartens dengan kelompok kriminal bersenjata atau KKB di Papua terjadi lagi pada Sabtu 11 Oktober 2025. Dilaporkan 2 prajurit TNI gugur dalam insiden kontak tembak terpisah tersebut. Berdasarkan informasi yang dihimpun tribunpapuatengah.com, kontak tembak pertama terjadi di distrik Kiwirok, Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua Pegunungan. Dalam insiden itu, 1 prajurit Satgas Pamtas Tatis RIPNG Yonif 753 AVT Lidda Fauzi Azul Karnain gugur akibat luka tembak. Jenazah Lidda Fauzi kemudian dievakuasi dari lokasi kejadian dan dibawa ke Rumah Sakit Marten Inde Jayapura untuk penanganan lebih lanjut. Kontak tembak kedua berlangsung di Kampung Moyeba Distrik Moskona Utara, Kabupaten Teluk Bintuni, Papua Barat Daya. Anggota Yonif 403 Wirasada Pratista yang tergabung dalam Satgas Pamtas Kewilayahan Yonif 410 Alugoro Praka Amin Nur Rahman juga dilaporkan meninggal dunia akibat tertembak oleh KKB Papua. Kepala Penerangan Komando Daerah Militer Kodam 18 Kasuari, Letnan Kolonel Infanteri J. Daniel P. Manaluh membenarkan kejadian tersebut. Insiden memilukan ini menimpa Praka Amin Nur Rahman saat ia bersama rekan-rekannya sedang berinteraksi dengan masyarakat di Kampung Moyeba. Tiba-tiba kelompok TPNP BOPM Kodam 4 Sorong Raya yang dipimpin oleh Demimos melancarkan serangan mendadak. Letnan Kolonel Infanteri J. Daniel Manalum menjelaskan detail kejadian tersebut. Penyerangan tidak hanya menyebabkan seorang prajurit TNI gugur, tetapi juga mengakibatkan perampasan senjata api milik korban. Saat ini jenazah Praka Amin sedang dalam proses evakuasi dari Teluk Bintuni menuju kampung halamannya di Kebumen, Jawa Tengah untuk kemudian dimakamkan. Proses evakuasi ini dilakukan dengan penuh penghormatan. Aksi ini menunjukkan peningkatan eskalasi kekerasan yang dilakukan oleh kelompok separatis terhadap aparat keamanan yang bertugas menjaga stabilitas di Papua Barat. Menurut Daniel, tindakan kekerasan bersenjata semacam ini kerap kali menyasar tidak hanya aparat keamanan tapi juga warga sipil. Hal ini menciptakan suasana tidak aman dan mengganggu ketenangan masyarakat di wilayah konflik tersebut. Barang deh. Abang Petu punya. Betul, spare. Ada ikut kerja. Oh, Petrus ikut. Tapi senjata ikut bawa. Ada. Oh, senjata ada.
Lari! Lapangan bukan, dalam apa bukan? Espera ada di dalam. Orangnya ada pergi, orangnya ada kerja jembatan. Di sebelah mana? Ton. Kunci. Gimana? Di gunung anjing, lo lari naik ke gunung kah? Oke. Lapangan bukan. Dalam apa bukan? Nah, baju kecil. Kecil. Sampah kecil. Teh, Om Teh, kiri bawah Om Teh. Kiri bawah. Anjing, pas turun baru mau persiapan malah kontak lagi. Udah. Hah? Masih ada orang di atas. Masih ada. Tidak ada. Anda sedang menyaksikan live Trip News Update bersama saya, Rima Anggi. Kontak tembak antara Satgas Damai Kartens dengan kelompok kriminal bersenjata atau KKB di Papua terjadi lagi pada Sabtu 11 Oktober 2025. Dilaporkan 2 prajurit TNI gugur dalam insiden kontak tembak terpisah tersebut. Berdasarkan informasi yang dihimpun tribunpapuatengah.com, kontak tembak pertama terjadi di distrik Kiwirok, Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua Pegunungan. Dalam insiden itu, 1 prajurit Satgas Pamtas Tatis RIPNG Yonif 753 AVT Letda Fauzi Azul Karnain gugur akibat luka tembak. Jenazah Letda Fauzi kemudian dievakuasi dari lokasi kejadian dan dibawa ke Rumah Sakit Marten Inde Jayapura untuk penanganan lebih lanjut. Kontak tembak kedua berlangsung di Kampung Moyeba Distrik Moskona Utara, Kabupaten Teluk Bintuni, Papua Barat Daya. Anggota Yonif 403 Wirasada Pratista yang tergabung dalam Satgas Pamtas Kewilayahan Yonif 410 Alugoro Praka Amin Nur Rahman juga dilaporkan meninggal dunia akibat tertembak oleh KKB Papua. Kepala Penerangan Komando Daerah Militer Kodam 18 Kasuari Letnan Kolonel Infanteri J. Daniel P. Manaluh membenarkan kejadian tersebut. Insiden memilukan ini menimpa Praka Amin Nur Rahman saat ia bersama rekan-rekannya sedang berinteraksi dengan masyarakat di Kampung Moyeba. Tiba-tiba kelompok TPNP BOPM Kodam 4 Sorong Raya yang dipimpin oleh Demi Mos melancarkan serangan mendadak. Letnan Kolonel Infanteri J. Daniel Manalum menjelaskan detail kejadian tersebut. Penyerangan tidak hanya menyebabkan seorang prajurit TNI gugur, tetapi juga mengakibatkan perampasan senjata api milik korban. Saat ini jenazah Praka Amin sedang dalam proses evakuasi dari Teluk Bintuni menuju kampung halamannya di Kebumen, Jawa Tengah untuk kemudian dimakamkan. Proses evakuasi ini dilakukan dengan penuh penghormatan. Aksi ini menunjukkan peningkatan eskalasi kekerasan yang dilakukan oleh kelompok separatis terhadap aparat keamanan yang bertugas menjaga stabilitas di Papua Barat. Menurut Daniel, tindakan kekerasan bersenjata semacam ini kerap kali menyasar tidak hanya aparat keamanan tapi juga warga sipil. Hal ini menciptakan suasana tidak aman dan mengganggu ketenangan masyarakat di wilayah konflik tersebut.
barang deh. Abang Petrus punya. Itu, spare. Ada ikut kerja. Oh, Petrus ikut. Tapi senjata ikut bawa. Ada. Oh, senjata ada. Mari. Lapangan, jangan apa bukan. Spare ada di dalam. Orangnya ada pergi. Orangnya ada kerja jembatan. Di sebelah mana? Ton. Kunci. Gimana? Di gunung anjing, dolar naik ke gunung kah? Oke. Lapangan dan. Jangan apa bukan. Nah, baju kecil. Teh, Om Teh, kiri bawah Om Teh. Kiri bawah. Anjing, pas turun baru mau persiapan malah kontak lagi. Udah. Hah? Masih ada orang di atas. Masih ada. Tidak ada, pergi ke atas boleh. Anda sedang menyaksikan Live Trip News Update bersama saya, Rima Anggi. Kontak tembak antara Satgas Damai Kartens dengan kelompok kriminal bersenjata atau KKB di Papua terjadi lagi pada Sabtu 11 Oktober 2025. Dilaporkan 2 prajurit TNI gugur dalam insiden kontak tembak terpisah tersebut. Berdasarkan informasi yang dihimpun tribunpapuatengah.com, kontak tembak pertama terjadi di distrik Kiwirok, Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua Pegunungan. Dalam insiden itu, 1 prajurit Satgas Pamtas Tatis RIPNG Yonif 753 AVT Lidda Fauzi Azul Karnain gugur akibat luka tembak. Jenazah Lidda Fauzi kemudian dievakuasi dari lokasi kejadian dan dibawa ke Rumah Sakit Marten Inde Jayapura untuk penanganan lebih lanjut. Kontak tembak kedua berlangsung di Kampung Moyeba Distrik Moskona Utara, Kabupaten Teluk Bintuni, Papua Barat Daya. Anggota Yonif 403 Wirasada Pratista yang tergabung dalam Satgas Pamtas Kewilayahan Yonif 410 Alugoro Praka Amin Nur Rahman juga dilaporkan meninggal dunia akibat tertembak oleh KKB Papua. Kepala Penerangan Komando Daerah Militer Kodam 18 Kasuari Letnan Kolonel Infanteri J. Daniel P. Manaluh membenarkan kejadian tersebut. Insiden memilukan ini menimpa Praka Amin Nur Rahman saat ia bersama rekan-rekannya sedang berinteraksi dengan masyarakat di Kampung Moyeba. Tiba-tiba kelompok TPNP BOPM Kodam 4 Sorong Raya yang dipimpin oleh Demimos melancarkan serangan mendadak. Letnan Kolonel Infanteri J. Daniel Manalum menjelaskan detail kejadian tersebut. Penyerangan tidak hanya menyebabkan seorang prajurit TNI gugur, tetapi juga mengakibatkan perampasan senjata api milik korban. Saat ini jenazah Praka Amin sedang dalam proses evakuasi dari Teluk Bintuni menuju kampung halamannya di Kebumen, Jawa Tengah untuk kemudian dimakamkan. Proses evakuasi ini dilakukan dengan penuh penghormatan. Aksi ini menunjukkan peningkatan eskalasi kekerasan yang dilakukan oleh kelompok separatis terhadap aparat keamanan yang bertugas menjaga stabilitas di Papua Barat. Menurut Daniel, tindakan kekerasan bersenjata semacam ini kerap kali menyasar tidak hanya aparat keamanan tapi juga warga sipil. Hal ini menciptakan suasana tidak aman dan mengganggu ketenangan masyarakat di wilayah konflik tersebut.
barang-barang deh. Abang Petrus punya. Jatuh, spare. Ada ikut kerja. Oh, Petrus ikut. Tapi senjata ikut bawa. Ada. Oh, senjata ada. Lari. Lapangan benar, bilang apa benar. Spare ada di dalam. Orangnya ada pergi, orangnya ada kerja jembatan. Di sebelah mana? Ton. Kunci. Gimana? Di gunung anjing, lo lari naik ke gunung kah? Oke. Lapangan dan. Bilang apa benar. Baju kecil. Kecil. Teh, Om Teh, kiri bawah, Om Teh. Kiri bawah. Anjing, pas turun baru mau persiapan malah kontak lagi. Udah. Hah? Masih ada orang di atas. Masih ada. Tidak ada, pergi ke atas boleh. Anda sedang menyaksikan live Trip News Update bersama saya, Rima Anggi. Kontak tembak antara Satgas Damai Kartens dengan kelompok kriminal bersenjata atau KKB di Papua terjadi lagi pada Sabtu 11 Oktober 2025. Dilaporkan 2 prajurit TNI gugur dalam insiden kontak tembak terpisah tersebut. Berdasarkan informasi yang dihimpun tribunpapuatengah.com, kontak tembak pertama terjadi di distrik Kiwirok, Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua Pegunungan. Dalam insiden itu, 1 prajurit Satgas Pamtas Tatis RIPNG Yonif 753 AVT Letda Fauzi Azul Karnain gugur akibat luka tembak. Jenazah Letda Fauzi kemudian dievakuasi dari lokasi kejadian dan dibawa ke Rumah Sakit Marten Inde Jayapura untuk penanganan lebih lanjut. Kontak tembak kedua berlangsung di Kampung Moyeba Distrik Moskona Utara, Kabupaten Teluk Bintuni, Papua Barat Daya. Anggota Yonif 403 Wirasada Pratista yang tergabung dalam Satgas Pamtas Kewilayahan Yonif 410 Alugoro Praka Amin Nur Rahman juga dilaporkan meninggal dunia akibat tertembak oleh KKB Papua. Kepala Penerangan Komando Daerah Militer Kodam 18 Kasuari, Letnan Kolonel Infanteri J. Daniel P. Manaluh membenarkan kejadian tersebut. Insiden memilukan ini menimpa Praka Amin Nur Rahman saat ia bersama rekan-rekannya sedang berinteraksi dengan masyarakat di Kampung Moyeba. Tiba-tiba kelompok TPNP BOPM Kodam 4 Sorong Raya yang dipimpin oleh Demimos melancarkan serangan mendadak. Letnan Kolonel Infanteri J. Daniel Manalum menjelaskan detail kejadian tersebut. Penyerangan tidak hanya menyebabkan seorang prajurit TNI gugur, tetapi juga mengakibatkan perampasan senjata api milik korban. Saat ini jenazah Praka Amin sedang dalam proses evakuasi dari Teluk Bintuni menuju kampung halamannya di Kebumen, Jawa Tengah untuk kemudian dimakamkan. Proses evakuasi ini dilakukan dengan penuh penghormatan. Aksi ini menunjukkan peningkatan eskalasi kekerasan yang dilakukan oleh kelompok separatis terhadap aparat keamanan yang bertugas menjaga stabilitas di Papua Barat. Menurut Daniel, tindakan kekerasan bersenjata semacam ini kerap kali menyasar tidak hanya aparat keamanan tapi juga warga sipil. Hal ini menciptakan suasana tidak aman dan mengganggu ketenangan masyarakat di wilayah konflik tersebut.
barang dan. Abang Petrus punya. Itu spare. Ada ikut kerja. Oh, Petrus ikut. Tapi senjata ikut bawa. Ada. Oh, senjata ada. Mari. Lapangan muna, dalam apa muna? Spare ada di dalam. Orangnya ada pergi, orangnya ada kerja jembatan. Di sebelah mana? Tan. Kunci. Gimana? Di gunung anjing, dolar naik ke gunung kah? Oke. Lapangan dan. Dalam apa muna? Baju kecil. Kecil. Om Teh, kiri bawah, Om Teh. Kiri bawah. Anjing, pas turun baru mau persiapan, malah kontak lagi. Hah? Masih ada orang di atas. Masih ada. Tidak ada, pergi ke atas boleh. Anda sedang menyaksikan live Trip News Update bersama saya, Rima Anggi. Kontak tembak antara Satgas Damai Kartens dengan kelompok kriminal bersenjata atau KKB di Papua terjadi lagi pada Sabtu 11 Oktober 2025. Dilaporkan 2 prajurit TNI gugur dalam insiden kontak tembak terpisah tersebut. Berdasarkan informasi yang dihimpun tribunpapuatengah.com, kontak tembak pertama terjadi di distrik Kiwirok, Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua Pegunungan. Dalam insiden itu, 1 prajurit Satgas Pamtas Tatis RIPNG Yonif 753 AVT Lidda Fauzi Azul Karnain gugur akibat luka tembak. Jenazah Lidda Fauzi kemudian dievakuasi dari lokasi kejadian dan dibawa ke Rumah Sakit Marten Inde Jayapura untuk penanganan lebih lanjut. Kontak tembak kedua berlangsung di Kampung Moyeba Distrik Moskona Utara, Kabupaten Teluk Bintuni, Papua Barat Daya. Anggota Yonif 403 Wirasada Pratista yang tergabung dalam Satgas Pamtas Kewilayahan Yonif 410 Alugoro Praka Amin Nur Rahman juga dilaporkan meninggal dunia akibat tertembak oleh KKB Papua. Kepala Penerangan Komando Daerah Militer Kodam 18 Kasuari, Letnan Kolonel Infanteri J. Daniel P. Manaluh membenarkan kejadian tersebut. Insiden memilukan ini menimpa Praka Amin Nur Rahman saat ia bersama rekan-rekannya sedang berinteraksi dengan masyarakat di Kampung Moyeba. Tiba-tiba kelompok TPNP BOPM Kodam 4 Sorong Raya yang dipimpin oleh Demimos melancarkan serangan mendadak. Letnan Kolonel Infanteri J. Daniel Manalum menjelaskan detail kejadian tersebut. Penyerangan tidak hanya menyebabkan seorang prajurit TNI gugur, tetapi juga mengakibatkan perampasan senjata api milik korban. Saat ini jenazah Praka Amin sedang dalam proses evakuasi dari Teluk Bintuni menuju kampung halamannya di Kebumen, Jawa Tengah untuk kemudian dimakamkan. Proses evakuasi ini dilakukan dengan penuh penghormatan. Aksi ini menunjukkan peningkatan eskalasi kekerasan yang dilakukan oleh kelompok separatis terhadap aparat keamanan yang bertugas menjaga stabilitas di Papua Barat. Menurut Daniel, tindakan kekerasan bersenjata semacam ini kerap kali menyasar tidak hanya aparat keamanan tapi juga warga sipil. Hal ini menciptakan suasana tidak aman dan mengganggu ketenangan masyarakat di wilayah konflik tersebut.
barang kan? Abang Petrus punya. Itu spare. Ada ikut kerja. Oh, Petrus ikut. Tapi senjata ikut bawa. Ada. Oh, senjata ada. Hari. Apa nama penggunaan? Spare ada di dalam. Orangnya ada pergi, orangnya ada kerja jembatan. Di sebelah mana? Ton. Kunci. Gimana? Di gunung anjing, dolar naik ke gunung kah? Oke. 86 dan. Mana baju kecil. Kecil. Teh, Om Teh, kiri bawah, Om Teh. Kiri bawah. Anjing, pas turun baru mau persiapan malah kontak lagi. Udah. Hah? Masih ada orang di atas. Masih ada. Tidak ada, pergi ke atas boleh. Anda sedang menyaksikan Live Trip News Update bersama saya, Rima Anggi. Kontak tembak antara Satgas Damai Kartens dengan kelompok kriminal bersenjata atau KKB di Papua terjadi lagi pada Sabtu 11 Oktober 2025. Dilaporkan 2 prajurit TNI gugur dalam insiden kontak tembak terpisah tersebut. Berdasarkan informasi yang dihimpun tribunpapuatengah.com, kontak tembak pertama terjadi di distrik Kiwirok, Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua Pegunungan. Dalam insiden itu, 1 prajurit Satgas Pamtas Tatis RIPNG Yonif 753 AVT Letda Fauzi Azul Karnain gugur akibat luka tembak. Jenazah Letda Fauzi kemudian dievakuasi dari lokasi kejadian dan dibawa ke Rumah Sakit Marten Inde Jayapura untuk penanganan lebih lanjut. Kontak tembak kedua berlangsung di Kampung Moyeba Distrik Moskona Utara, Kabupaten Teluk Bintuni, Papua Barat Daya. Anggota Yonif 403 Wirasada Pratista yang tergabung dalam Satgas Pamtas Kewilayahan Yonif 410 Alugoro Praka Amin Nur Rahman juga dilaporkan meninggal dunia akibat tertembak oleh KKB Papua. Kepala Penerangan Komando Daerah Militer Kodam 18 Kasuari, Letnan Kolonel Infanteri J. Daniel P. Manaluh membenarkan kejadian tersebut. Insiden memilukan ini menimpa Praka Amin Nur Rahman saat ia bersama rekan-rekannya sedang berinteraksi dengan masyarakat di Kampung Moyeba. Tiba-tiba kelompok TPNP BOPM Kodam 4 Sorong Raya yang dipimpin oleh Demimos melancarkan serangan mendadak. Letnan Kolonel Infanteri J. Daniel Manalum menjelaskan detail kejadian tersebut. Penyerangan tidak hanya menyebabkan seorang prajurit TNI gugur, tetapi juga mengakibatkan perampasan senjata api milik korban. Saat ini jenazah Praka Amin sedang dalam proses evakuasi dari Teluk Bintuni menuju kampung halamannya di Kebumen, Jawa Tengah untuk kemudian dimakamkan. Proses evakuasi ini dilakukan dengan penuh penghormatan. Aksi ini menunjukkan peningkatan eskalasi kekerasan yang dilakukan oleh kelompok separatis terhadap aparat keamanan yang bertugas menjaga stabilitas di Papua Barat. Menurut Daniel, tindakan kekerasan bersenjata semacam ini kerap kali menyasar tidak hanya aparat keamanan tapi juga warga sipil. Hal ini menciptakan suasana tidak aman dan mengganggu ketenangan masyarakat di wilayah konflik tersebut.
barang deh. Abang Petrus punya. Itu spare. Ada ikut kerja. Oh, Petrus ikut. Tapi senjata ikut bawa. Ada. Oh, senjata ada. Mari. Lapangan benar, dalam apa benar? Spare ada di dalam. Orangnya ada pergi, orangnya ada kerja jembatan. Di sebelah mana? Ton. Kunci. Gimana? Di gunung anjing, dolar naik ke gunung kah? Oke. Lapangan dan. Dalam apa benar? Ada kecil. Kecil. Teh, Om Teh, kiri bawah, Om Teh. Kiri bawah. Anjing, pas turun baru mau persiapan malah kontak lagi. Udah. Hah? Masih ada orang di atas. Masih ada. Tidak ada, pergi ke atas boleh. Anda sedang menyaksikan live Trip News Update bersama saya, Rima Anggi. Kontak tembak antara Satgas Damai Kartens dengan kelompok kriminal bersenjata atau KKB di Papua terjadi lagi pada Sabtu 11 Oktober 2025. Dilaporkan 2 prajurit TNI gugur dalam insiden kontak tembak terpisah tersebut. Berdasarkan informasi yang dihimpun tribunpapuatengah.com, kontak tembak pertama terjadi di distrik Kiwirok, Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua Pegunungan. Dalam insiden itu, 1 prajurit Satgas Pamtas Tatis RIPNG Yonif 753 AVT Lidda Fauzi Azul Karnain gugur akibat luka tembak. Jenazah Lidda Fauzi kemudian dievakuasi dari lokasi kejadian dan dibawa ke Rumah Sakit Marten Inde Jayapura untuk penanganan lebih lanjut. Kontak tembak kedua berlangsung di Kampung Moyeba Distrik Moskona Utara, Kabupaten Teluk Bintuni, Papua Barat Daya. Anggota Yonif 403 Wirasada Pratista yang tergabung dalam Satgas Pamtas Kewilayahan Yonif 410 Alugoro Praka Amin Nur Rahman juga dilaporkan meninggal dunia akibat tertembak oleh KKB Papua. Kepala Penerangan Komando Daerah Militer Kodam 18 Kasuari Letnan Kolonel Infanteri J. Daniel P. Manaluh membenarkan kejadian tersebut. Insiden memilukan ini menimpa Praka Amin Nur Rahman saat ia bersama rekan-rekannya sedang berinteraksi dengan masyarakat di Kampung Moyeba. Tiba-tiba kelompok TPNP BOPM Kodam 4 Sorong Raya yang dipimpin oleh Demimos melancarkan serangan mendadak. Letnan Kolonel Infanteri J. Daniel Manalum menjelaskan detail kejadian tersebut. Penyerangan tidak hanya menyebabkan seorang prajurit TNI gugur, tetapi juga mengakibatkan perampasan senjata api milik korban. Saat ini jenazah Praka Amin sedang dalam proses evakuasi dari Teluk Bintuni menuju kampung halamannya di Kebumen, Jawa Tengah untuk kemudian dimakamkan. Proses evakuasi ini dilakukan dengan penuh penghormatan. Aksi ini menunjukkan peningkatan eskalasi kekerasan yang dilakukan oleh kelompok separatis terhadap aparat keamanan yang bertugas menjaga stabilitas di Papua Barat. Menurut Daniel, tindakan kekerasan bersenjata semacam ini kerap kali menyasar tidak hanya aparat keamanan tapi juga warga sipil. Hal ini menciptakan suasana tidak aman dan mengganggu ketenangan masyarakat di wilayah konflik tersebut.
barang deh. Abang Petrus punya. Itu spare. Ada ikut kerja. Oh, Petrus ikut. Tapi senjata ikut bawa. Ada. Oh, senjata ada. Lari. Lapangan benar, dalam apa benar? Spare ada di dalam. Orangnya ada pergi, orangnya ada kerja jembatan. Di sebelah mana? Ton. Kunci. Gimana? Di gunung anjing, dolar naik ke gunung kah? Oke. Lapangan dan. Dalam apa benar? Nah, baju kecil. Kecil. Om Teh, kiri bawah, Om Teh. Kiri bawah. Anjing, pas turun baru mau persiapan, malah kontak lagi. Udah. Hah? Masih ada orang di atas. Masih ada. Tidak ada, pergi ke atas boleh. Anda sedang menyaksikan live Trip News Update bersama saya, Rima Anggi. Kontak tembak antara Satgas Damai Kartens dengan kelompok kriminal bersenjata atau KKB di Papua terjadi lagi pada Sabtu 11 Oktober 2025. Dilaporkan 2 prajurit TNI gugur dalam insiden kontak tembak terpisah tersebut. Berdasarkan informasi yang dihimpun tribunpapuatengah.com, kontak tembak pertama terjadi di distrik Kiwirok, Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua Pegunungan. Dalam insiden itu, 1 prajurit Satgas Pamtas Tatis RIPNG Yonif 753 AVT Letda Fauzi Azul Karnain gugur akibat luka tembak. Jenazah Letda Fauzi kemudian dievakuasi dari lokasi kejadian dan dibawa ke Rumah Sakit Marten Inde Jayapura untuk penanganan lebih lanjut. Kontak tembak kedua berlangsung di Kampung Moyeba Distrik Moskona Utara, Kabupaten Teluk Bintuni, Papua Barat Daya. Anggota Yonif 403 Wirasada Pratista yang tergabung dalam Satgas Pamtas Kewilayahan Yonif 410 Alugoro Praka Amin Nur Rahman juga dilaporkan meninggal dunia akibat tertembak oleh KKB Papua. Kepala Penerangan Komando Daerah Militer Kodam 18 Kasuari Letnan Kolonel Infanteri J. Daniel P. Manaluh membenarkan kejadian tersebut. Insiden memilukan ini menimpa Praka Amin Nur Rahman saat ia bersama rekan-rekannya sedang berinteraksi dengan masyarakat di Kampung Moyeba. Tiba-tiba kelompok TPNP BOPM Kodam 4 maksud kami, Sorong Raya yang dipimpin oleh Demimos melancarkan serangan mendadak. Letnan Kolonel Infanteri J. Daniel Manalum menjelaskan detail kejadian tersebut. Penyerangan tidak hanya menyebabkan seorang prajurit TNI gugur, tetapi juga mengakibatkan perampasan senjata api milik korban. Saat ini jenazah Praka Amin sedang dalam proses evakuasi dari Teluk Bintuni menuju kampung halamannya di Kebumen, Jawa Tengah untuk kemudian dimakamkan. Proses evakuasi ini dilakukan dengan penuh penghormatan. Aksi ini menunjukkan peningkatan eskalasi kekerasan yang dilakukan oleh kelompok separatis terhadap aparat keamanan yang bertugas menjaga stabilitas di Papua Barat. Menurut Daniel, tindakan kekerasan bersenjata semacam ini kerap kali menyasar tidak hanya aparat keamanan tapi juga warga sipil. Hal ini menciptakan suasana tidak aman dan mengganggu ketenangan masyarakat di wilayah konflik tersebut.
Barang-barang lain. Abang Petrus punya. Itu, spare. Ada ikut kerja. Oh, Petrus ikut. Tapi senjata ikut bawa. Ada. Oh, senjata ada. Lari. Lapangan, bilang apa kemudian? Spare ada di dalam. Orangnya ada pergi. Orangnya ada kerja jembatan. Di sebelah mana? Ton. Kunci. Gimana? Di gunung anjing, dolar naik ke gunung kah? Oke. Lapangan, dan. Bilang apa kemudian? Baju kecil. Kecil. Teh, Om Teh, kiri bawah Om Teh. Kiri bawah. Anjing, pas turun baru mau persiapan malah kontak lagi. Udah. Hah? Masih ada orang di atas. Masih ada. Tidak ada, pergi ke atas boleh. Anda sedang menyaksikan live Trip News Update bersama saya, Rima Anggi. Kontak tembak antara Satgas Damai Kartens dengan kelompok kriminal bersenjata atau KKB di Papua terjadi lagi pada Sabtu 11 Oktober 2025. Dilaporkan 2 prajurit TNI gugur dalam insiden kontak tembak terpisah tersebut. Berdasarkan informasi yang dihimpun tribunpapuatengah.com, kontak tembak pertama terjadi di distrik Kiwirok, Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua Pegunungan. Dalam insiden itu, 1 prajurit Satgas Pamtas Tatis RIPNG Yonif 753 AVT Ledda Fauzi Azul Karnain gugur akibat luka tembak. Jenazah Ledda Fauzi kemudian dievakuasi dari lokasi kejadian dan dibawa ke Rumah Sakit Marten Inde Jayapura untuk penanganan lebih lanjut. Kontak tembak kedua berlangsung di Kampung Moyeba Distrik Moskona Utara, Kabupaten Teluk Bintuni, Papua Barat Daya. Anggota Yonif 403 Wirasada Pratista yang tergabung dalam Satgas Pamtas Kewilayahan Yonif 410 Alugoro Praka Amin Nur Rahman juga dilaporkan meninggal dunia akibat tertembak oleh KKB Papua. Kepala Penerangan Komando Daerah Militer Kodam 18 Kasuari Letnan Kolonel Infanteri J. Daniel P. Manaluh membenarkan kejadian tersebut. Insiden memilukan ini menimpa Praka Amin Nur Rahman saat ia bersama rekan-rekannya sedang berinteraksi dengan masyarakat di Kampung Moyeba. Tiba-tiba kelompok TPNP BOPM
4 maksud kami, Sorong Raya yang dipimpin oleh Demi Mos melancarkan serangan mendadak. Letnan Kolonel Infanteri J. Daniel Manalum menjelaskan detail kejadian tersebut. Penyerangan tidak hanya menyebabkan seorang prajurit TNI gugur, tetapi juga mengakibatkan perampasan senjata api milik korban. Saat ini jenazah Praka Amin sedang dalam proses evakuasi dari Teluk Bintuni menuju kampung halamannya di Kebumen, Jawa Tengah untuk kemudian dimakamkan. Proses evakuasi ini dilakukan dengan penuh penghormatan. Aksi ini menunjukkan peningkatan eskalasi kekerasan yang dilakukan oleh kelompok separatis terhadap aparat keamanan yang bertugas menjaga stabilitas di Papua Barat. Menurut Daniel, tindakan kekerasan bersenjata semacam ini kerap kali menyasar tidak hanya aparat keamanan tapi juga warga sipil. Hal ini menciptakan suasana tidak aman dan mengganggu ketenangan masyarakat di wilayah konflik tersebut. Abang Petrus punya. Itu, spare. Ada ikut kerja. Oh, Petrus ikut. Tapi senjata ikut bawa. Ada. Oh, senjata ada. Mari. Lapangan, jangan apa kemudian. Spare ada di dalam. Orangnya ada pergi, orangnya ada kerja jembatan. Di sebelah mana? Ton. Kunci. Gimana? Di gunung anjing, dolar naik ke gunung kah? Oke. Lapangan dan. Baju kecil. Teh, Om Teh, kiri bawah Om Teh. Kiri bawah. Anjing, pas turun baru mau persiapan.
Malah kontak lagi. Hah? Masih ada orang di atas. Masih ada. Tidak ada, pergi ke atas boleh. Tunggu. Anda sedang menyaksikan live Trip News Update bersama saya, Rima Anggi. Kontak tembak antara Satgas Damai Kartens dengan kelompok kriminal bersenjata atau KKB di Papua terjadi lagi pada Sabtu 11 Oktober 2025. Dilaporkan 2 prajurit TNI gugur dalam insiden kontak tembak terpisah tersebut. Berdasarkan informasi yang dihimpun Tribun Papua Tengah.com, kontak tembak pertama terjadi di distrik Kiwirok, Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua Pegunungan. Dalam insiden itu, 1 prajurit Satgas Pamtas Tatis RIPNG Yonif 753 AVT Letda Fauzi Azul Karnain gugur akibat luka tembak. Jenazah Letda Fauzi kemudian dievakuasi dari lokasi kejadian dan dibawa ke Rumah Sakit Marten Inde Jayapura untuk penanganan lebih lanjut. Kontak tembak kedua berlangsung di Kampung Moyeba Distrik Moskona Utara, Kabupaten Teluk Bintuni, Papua Barat Daya. Anggota Yonif 403 Wirasada Pratista yang tergabung dalam Satgas Pamtas Kewilayahan Yonif 410 Alugoro Praka Amin Nur Rahman juga dilaporkan meninggal dunia akibat tertembak oleh KKB Papua. Kepala Penerangan Komando Daerah Militer Kodam 18 Kasuari, Letnan Kolonel Infanteri J. Daniel P. Manaluh membenarkan kejadian tersebut. Insiden memilukan ini menimpa Praka Amin Nur Rahman saat ia bersama rekan-rekannya sedang berinteraksi dengan masyarakat di Kampung Moyeba. Tiba-tiba kelompok TPNP BOPM Kodam 4 Sorong Raya yang dipimpin oleh Demimos melancarkan serangan mendadak. Letnan Kolonel Infanteri J. Daniel Manalum menjelaskan detail kejadian tersebut. Penyerangan tidak hanya menyebabkan seorang prajurit TNI gugur, tetapi juga mengakibatkan perampasan senjata api milik korban. Saat ini jenazah Praka Amin sedang dalam proses evakuasi dari Teluk Bintuni menuju kampung halamannya di Kebumen, Jawa Tengah untuk kemudian dimakamkan. Proses evakuasi ini dilakukan dengan penuh penghormatan. Aksi ini menunjukkan peningkatan eskalasi kekerasan yang dilakukan oleh kelompok separatis terhadap aparat keamanan yang bertugas menjaga stabilitas di Papua Barat. Menurut Daniel, tindakan kekerasan bersenjata semacam ini kerap kali menyasar tidak hanya aparat keamanan tapi juga warga sipil. Hal ini menciptakan suasana tidak aman dan mengganggu ketenangan masyarakat di wilayah konflik tersebut.
dalam kan? Abang Petrus punya. Jatuh, spare. Ada ikut kerja. Oh, Petrus ikut. Tapi senjata ikut bawa. Ada. Oh, senjata ada. Lari. 86 bulan, dia bilang apa bulan? Spare ada di dalam. Orangnya ada pergi. Orangnya ada kerja jembatan. Di sebelah mana? Ton. Kunci. Gimana? Di gunung anjing, lo lari naik ke gunung kah? Oke. 86 bulan. Dia bilang apa bulan? Baju kecil. Teh, Om Teh, kiri bawah Om Teh. Kiri bawah. Anjing, pas turun baru mau persiapan malah kontak lagi. Hah? Masih ada orang di atas. Masih ada. Tidak ada, ke atas boleh. Anda sedang menyaksikan live Trip News Update bersama saya, Rima Anggi. Kontak tembak antara Satgas Damai Kartens dengan kelompok kriminal bersenjata atau KKB di Papua terjadi lagi pada Sabtu 11 Oktober 2025. Dilaporkan 2 prajurit TNI gugur dalam insiden kontak tembak terpisah tersebut. Berdasarkan informasi yang dihimpun Tribun Papua Tengah.com, kontak tembak pertama terjadi di distrik Kiwirok, Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua Pegunungan. Dalam insiden itu, 1 prajurit Satgas Pamtas Tatis RIPNG Yonif 753 AVT Letda Fauzi Azul Karnain gugur akibat luka tembak. Jenazah Letda Fauzi kemudian dievakuasi dari lokasi kejadian dan dibawa ke Rumah Sakit Marten Inde Jayapura untuk penanganan lebih lanjut. Kontak tembak kedua berlangsung di Kampung Moyeba Distrik Moskona Utara, Kabupaten Teluk Bintuni, Papua Barat Daya. Anggota Yonif 403 Wirasada Pratista yang tergabung dalam Satgas Pamtas Kewilayahan Yonif 410 Alugoro Praka Amin Nur Rahman juga dilaporkan meninggal dunia akibat tertembak oleh KKB Papua. Kepala Penerangan Komando Daerah Militer Kodam 18 Kasuari Letnan Kolonel Infanteri J. Daniel P. Manaluh membenarkan kejadian tersebut. Insiden memilukan ini menimpa Praka Amin Nur Rahman saat ia bersama rekan-rekannya sedang berinteraksi dengan masyarakat di Kampung Moyeba. Tiba-tiba kelompok TPNP BOPM Kodam 4 Sorong Raya yang dipimpin oleh Demimos melancarkan serangan mendadak. Letnan Kolonel Infanteri J. Daniel Manalum menjelaskan detail kejadian tersebut. Penyerangan tidak hanya menyebabkan seorang prajurit TNI gugur, tetapi juga mengakibatkan perampasan senjata api milik korban. Saat ini jenazah Praka Amin sedang dalam proses evakuasi dari Teluk Bintuni menuju kampung halamannya di Kebumen, Jawa Tengah untuk kemudian dimakamkan. Proses evakuasi ini dilakukan dengan penuh penghormatan. Aksi ini menunjukkan peningkatan eskalasi kekerasan yang dilakukan oleh kelompok separatis terhadap aparat keamanan yang bertugas menjaga stabilitas di Papua Barat. Menurut Daniel, tindakan kekerasan bersenjata semacam ini kerap kali menyasar tidak hanya aparat keamanan tapi juga warga sipil. Hal ini menciptakan suasana tidak aman dan mengganggu ketenangan masyarakat di wilayah konflik tersebut.
dalam deh. Abang Peter punya. Itu, spare. Ada ikut kerja. Oh, Petrus ikut. Tapi senjata ikut bawa. Ada. Oh, senjata ada. Hari. 86 bukan, dia bilang apa bukan? Spare ada di dalam. Orangnya ada pergi, orangnya ada kerja jembatan. Di sebelah mana? Ton. Kunci. Gimana? Di gunung anjing, dolar naik ke gunung kah? Oke. 86 dan. Bilang apa bukan? Baju kecil. Om Teh, kiri bawah Om Teh. Kiri bawah. Anjing, pas turun baru mau persiapan malah kontak lagi. Hah? Masih ada orang di atas. Masih ada. Tidak ada. Anda sedang menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Rima Anggi. Kontak tembak antara Satgas Damai Kartens dengan kelompok kriminal bersenjata atau KKB di Papua terjadi lagi pada Sabtu 11 Oktober 2025. Dilaporkan 2 prajurit TNI gugur dalam insiden kontak tembak terpisah tersebut. Berdasarkan informasi yang dihimpun tribunpapuatengah.com, kontak tembak pertama terjadi di distrik Kiwirok, Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua Pegunungan. Dalam insiden itu, 1 prajurit Satgas Pamtas Tatis RIPNG Yonif 753 AVT Letda Fauzi Azul Karnain gugur akibat luka tembak. Jenazah Letda Fauzi kemudian dievakuasi dari lokasi kejadian dan dibawa ke Rumah Sakit Marten Inde Jayapura untuk penanganan lebih lanjut. Kontak tembak kedua berlangsung di Kampung Moyeba Distrik Moskona Utara, Kabupaten Teluk Bintuni, Papua Barat Daya. Anggota Yonif 403 Wirasada Pratista yang tergabung dalam Satgas Pamtas Kewilayahan Yonif 410 Alugoro Praka Amin Nur Rahman juga dilaporkan meninggal dunia akibat tertembak oleh KKB Papua. Kepala Penerangan Komando Daerah Militer Kodam 18 Kasuari Letnan Kolonel Infanteri J. Daniel P. Manaluh membenarkan kejadian tersebut. Insiden memilukan ini menimpa Praka Amin Nur Rahman saat ia bersama rekan-rekannya sedang berinteraksi dengan masyarakat di Kampung Moyeba. Tiba-tiba kelompok TPNP BOPM Kodam 4 Sorong Raya yang dipimpin oleh Demimos melancarkan serangan mendadak. Letnan Kolonel Infanteri J. Daniel Manalum menjelaskan detail kejadian tersebut. Penyerangan tidak hanya menyebabkan seorang prajurit TNI gugur, tetapi juga mengakibatkan perampasan senjata api milik korban. Saat ini jenazah Praka Amin sedang dalam proses evakuasi dari Teluk Bintuni menuju kampung halamannya di Kebumen, Jawa Tengah untuk kemudian dimakamkan. Proses evakuasi ini dilakukan dengan penuh penghormatan. Aksi ini menunjukkan peningkatan eskalasi kekerasan yang dilakukan oleh kelompok separatis terhadap aparat keamanan yang bertugas menjaga stabilitas di Papua Barat. Menurut Daniel, tindakan kekerasan bersenjata semacam ini kerap kali menyasar tidak hanya aparat keamanan tapi juga warga sipil. Hal ini menciptakan suasana tidak aman dan mengganggu ketenangan masyarakat di wilayah konflik tersebut.
dalam deh. Abang Petrus punya. Jatuh, spare. Ada ikut kerja. Oh, Petrus ikut. Tapi senjata ikut bawa. Ada. Oh, senjata ada. Lari. Lapang bukan, dalam apa bukan? Spare ada di dalam. Orangnya ada pergi, orangnya ada kerja jembatan. Di sebelah mana? Ton. Kunci. Gimana? Di gunung anjing, dolar naik ke gunung kah? Oke. Lapangan dan. Dalam apa bukan? Baju kecil. Kecil. Om Teh, kiri bawah, Om Teh. Kiri bawah. Anjing, pas turun baru mau persiapan malah kontak lagi. Hah? Masih ada orang di atas. Masih ada. Tidak ada, pergi ke atas boleh. Anda sedang menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Rima Anggi. Kontak tembak antara Satgas Damai Kartens dengan kelompok kriminal bersenjata atau KKB di Papua terjadi lagi pada Sabtu 11 Oktober 2025. Dilaporkan 2 prajurit TNI gugur dalam insiden kontak tembak terpisah tersebut. Berdasarkan informasi yang dihimpun tribunpapuatengah.com, kontak tembak pertama terjadi di distrik Kiwirok, Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua Pegunungan. Dalam insiden itu, 1 prajurit Satgas Pamtas Tatis RI PNG Yonif 753 AVT Letda Fauzi Azul Karnain gugur akibat luka tembak. Jenazah Letda Fauzi kemudian dievakuasi dari lokasi kejadian dan dibawa ke Rumah Sakit Marten Inde Jayapura untuk penanganan lebih lanjut. Kontak tembak kedua berlangsung di Kampung Moyeba Distrik Moskona Utara, Kabupaten Teluk Bintuni, Papua Barat Daya. Anggota Yonif 403 Wirasada Pratista yang tergabung dalam Satgas Pamtas Kewilayahan Yonif 410 Alugoro Praka Amin Nur Rahman juga dilaporkan meninggal dunia akibat tertembak oleh KKB Papua. Kepala Penerangan Komando Daerah Militer Kodam 18 Kasuari, Letnan Kolonel Infanteri J. Daniel P. Manaluh membenarkan kejadian tersebut. Insiden memilukan ini menimpa Praka Amin Nur Rahman saat ia bersama rekan-rekannya sedang berinteraksi dengan masyarakat di Kampung Moyeba. Tiba-tiba kelompok TPNP BOPM Kodam 4 Sorong Raya yang dipimpin oleh Demimos melancarkan serangan mendadak. Letnan Kolonel Infanteri J. Daniel Manalum menjelaskan detail kejadian tersebut. Penyerangan tidak hanya menyebabkan seorang prajurit TNI gugur, tetapi juga mengakibatkan perampasan senjata api milik korban. Saat ini jenazah Praka Amin sedang dalam proses evakuasi dari Teluk Bintuni menuju kampung halamannya di Kebumen, Jawa Tengah untuk kemudian dimakamkan. Proses evakuasi ini dilakukan dengan penuh penghormatan. Aksi ini menunjukkan peningkatan eskalasi kekerasan yang dilakukan oleh kelompok separatis terhadap aparat keamanan yang bertugas menjaga stabilitas di Papua Barat. Menurut Daniel, tindakan kekerasan bersenjata semacam ini kerap kali menyasar tidak hanya aparat keamanan tapi juga warga sipil. Hal ini menciptakan suasana tidak aman dan mengganggu ketenangan masyarakat di wilayah konflik tersebut.
barang deh. Abang Petrus punya. Jatuh, spare. Ada ikut kerja. Oh, Petrus ikut. Tapi senjata ikut bawa. Ada. Oh, senjata ada. Mari. Lapan enggak, jangan apa enggak. Spare ada di dalam. Orangnya ada pergi, orangnya ada kerja jembatan. Di sebelah mana? Ton. Kunci. Gimana? Di gunung anjing, dolar naik ke gunung kah? Oke. Lapan. Baju kecil. Teh, Om Teh, kiri bawah Om Teh. Kiri bawah. Anjing, pas turun baru mau persiapan malah kontak lagi. Hah? Masih ada orang di atas. Masih ada. Tidak ada, pergi ke atas boleh. Anda sedang menyaksikan live Tribun News Update bersama saya, Rima Anggi. Kontak tembak antara Satgas Damai Kartens dengan kelompok kriminal bersenjata atau KKB di Papua terjadi lagi pada Sabtu 11 Oktober 2025. Dilaporkan 2 prajurit TNI gugur dalam insiden kontak tembak terpisah tersebut. Berdasarkan informasi yang dihimpun tribunpapuatengah.com, kontak tembak pertama terjadi di distrik Kiwirok, Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua Pegunungan. Dalam insiden itu, 1 prajurit Satgas Pamtas Tatis RIPNG Yonif 753 AVT Letda Fauzi Azul Karnain gugur akibat luka tembak. Jenazah Letda Fauzi kemudian dievakuasi dari lokasi kejadian dan dibawa ke Rumah Sakit Marten Inde Jayapura untuk penanganan lebih lanjut. Kontak tembak kedua berlangsung di Kampung Moyeba Distrik Moskona Utara, Kabupaten Teluk Bintuni, Papua Barat Daya. Anggota Yonif 403 Wirasada Pratista yang tergabung dalam Satgas Pamtas Kewilayahan Yonif 410 Alugoro Praka Amin Nur Rahman juga dilaporkan meninggal dunia akibat tertembak oleh KKB Papua. Kepala Penerangan Komando Daerah Militer Kodam 18 Kasuari, Letnan Kolonel Infanteri J. Daniel P. Manalu membenarkan kejadian tersebut. Insiden memilukan ini menimpa Praka Amin Nur Rahman saat ia bersama rekan-rekannya sedang berinteraksi dengan masyarakat di Kampung Moyeba. Tiba-tiba kelompok TPNP BOPM Kodam 4 Sorong Raya yang dipimpin oleh Demimos melancarkan serangan mendadak. Letnan Kolonel Infanteri J. Daniel Manalum menjelaskan detail kejadian tersebut. Penyerangan tidak hanya menyebabkan seorang prajurit TNI gugur, tetapi juga mengakibatkan perampasan senjata api milik korban. Saat ini jenazah Praka Amin sedang dalam proses evakuasi dari Teluk Bintuni menuju kampung halamannya di Kebumen, Jawa Tengah untuk kemudian dimakamkan. Proses evakuasi ini dilakukan dengan penuh penghormatan. Aksi ini menunjukkan peningkatan eskalasi kekerasan yang dilakukan oleh kelompok separatis terhadap aparat keamanan yang bertugas menjaga stabilitas di Papua Barat. Menurut Daniel, tindakan kekerasan bersenjata semacam ini kerap kali menyasar tidak hanya aparat keamanan tapi juga warga sipil. Hal ini menciptakan suasana tidak aman dan mengganggu ketenangan masyarakat di wilayah konflik tersebut.
Abang Petrus punya. Jatuh, spare. Ada ikut kerja. Abang Petrus ikut. Tapi senjata ikut bawa. Ada. Oh, senjata ada. Lari. Lapangan, jangan apa-apa. Spare ada di dalam. Orangnya ada pergi, orangnya ada kerja jembatan. Di sebelah mana? Ton. Kunci. Gimana? Di gunung anjing, lari naik ke gunung kah? Oke. Lapangan. Jangan apa-apa. Ada kecil. Om Teh, kiri bawah, Om Teh. Kiri bawah. Anjing, pas turun baru mau persiapan, malah kontak lagi. Udah. Hah? Masih ada orang di atas. Masih ada. Tidak ada. Anda sedang menyaksikan live Trip News Update bersama saya, Rima Anggi. Kontak tembak antara Satgas Damai Kartens dengan kelompok kriminal bersenjata atau KKB di Papua terjadi lagi pada Sabtu 11 Oktober 2025. Dilaporkan 2 prajurit TNI gugur dalam insiden kontak tembak terpisah tersebut. Berdasarkan informasi yang dihimpun tribunpapuatengah.com, kontak tembak pertama terjadi di distrik Kiwirok, Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua Pegunungan. Dalam insiden itu, 1 prajurit Satgas Pamtas Tatis RIPNG Yonif 753 AVT Lidda Fauzi Azul Karnain gugur akibat luka tembak. Jenazah Lidda Fauzi kemudian dievakuasi dari lokasi kejadian dan dibawa ke Rumah Sakit Marten Inde Jayapura untuk penanganan lebih lanjut. Kontak tembak kedua berlangsung di Kampung Moyeba Distrik Moskona Utara, Kabupaten Teluk Bintuni, Papua Barat Daya. Anggota Yonif 403 Wirasada Pratista yang tergabung dalam Satgas Pamtas Kewilayahan Yonif 410 Alugoro Praka Amin Nur Rahman juga dilaporkan meninggal dunia akibat tertembak oleh KKB Papua. Kepala Penerangan Komando Daerah Militer Kodam 18 Kasuari, Letnan Kolonel Infanteri J. Daniel P. Manaluh membenarkan kejadian tersebut. Insiden memilukan ini menimpa Praka Amin Nur Rahman saat ia bersama rekan-rekannya sedang berinteraksi dengan masyarakat di Kampung Moyeba. Tiba-tiba kelompok TPNP BOPM
4 maksud kami, Sorong Raya yang dipimpin oleh Demi Mos melancarkan serangan mendadak. Letnan Kolonel Infanteri J. Daniel Manalum menjelaskan detail kejadian tersebut. Penyerangan tidak hanya menyebabkan seorang prajurit TNI gugur, tetapi juga mengakibatkan perampasan senjata api milik korban. Saat ini jenazah Praka Amin sedang dalam proses evakuasi dari Teluk Bintuni menuju kampung halamannya di Kebumen, Jawa Tengah untuk kemudian dimakamkan. Proses evakuasi ini dilakukan dengan penuh penghormatan. Aksi ini menunjukkan peningkatan eskalasi kekerasan yang dilakukan oleh kelompok separatis terhadap aparat keamanan yang bertugas menjaga stabilitas di Papua Barat. Menurut Daniel, tindakan kekerasan bersenjata semacam ini kerap kali menyasar tidak hanya aparat keamanan tapi juga warga sipil. Hal ini menciptakan suasana tidak aman dan mengganggu ketenangan masyarakat di wilayah konflik tersebut. Abang Petrus punya. Itu, spare. Ada ikut kerja. Oh, Petrus ikut. Tapi senjata ikut bawa. Ada. Oh, senjata ada. Mari. Lapangan muna, dalam apa muna? Spare ada di dalam. Orangnya ada pergi, orangnya ada kerja jembatan. Di sebelah mana? Tan. Kunci. Gimana? Di gunung anjing, lari naik ke gunung kah? Oke. Lapangan dan. Dalam apa muna? Ada kecil. Kecil. Teh, Om Teh, kiri bawah, Om Teh. Kiri bawah. Anjing, pas turun baru mau persiapan.
Malah kontak lagi. Udah. Hah? Masih ada orang di atas. Masih ada. Tidak ada, pergi ke atas boleh. Tunggu. Anda sedang menyaksikan live Trip News Update bersama saya, Rima Anggi. Kontak tembak antara Satgas Damai Kartens dengan kelompok kriminal bersenjata atau KKB di Papua terjadi lagi pada Sabtu 11 Oktober 2025. Dilaporkan 2 prajurit TNI gugur dalam insiden kontak tembak terpisah tersebut. Berdasarkan informasi yang dihimpun tribunpapuatengah.com, kontak tembak pertama terjadi di distrik Kiwirok, Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua Pegunungan. Dalam insiden itu, 1 prajurit Satgas Pamtas Tatis RIPNG Yonif 753 AVT Letda Fauzi Azul Karnain gugur akibat luka tembak. Jenazah Letda Fauzi kemudian dievakuasi dari lokasi kejadian dan dibawa ke Rumah Sakit Marten Inde Jayapura untuk penanganan lebih lanjut. Kontak tembak kedua berlangsung di Kampung Moyeba Distrik Moskona Utara, Kabupaten Teluk Bintuni, Papua Barat Daya. Anggota Yonif 403 Wirasada Pratista yang tergabung dalam Satgas Pamtas Kewilayahan Yonif 410 Alugoro Praka Amin Nur Rahman juga dilaporkan meninggal dunia akibat tertembak oleh KKB Papua. Kepala Penerangan Komando Daerah Militer Kodam 18 Kasuari, Letnan Kolonel Infanteri J. Daniel P. Manaluh membenarkan kejadian tersebut. Insiden memilukan ini menimpa Praka Amin Nur Rahman saat ia bersama rekan-rekannya sedang berinteraksi dengan masyarakat di Kampung Moyeba. Tiba-tiba kelompok TPNP BOPM Kodam 4 Sorong Raya yang dipimpin oleh Demimos melancarkan serangan mendadak. Letnan Kolonel Infanteri J. Daniel Manalum menjelaskan detail kejadian tersebut. Penyerangan tidak hanya menyebabkan seorang prajurit TNI gugur, tetapi juga mengakibatkan perampasan senjata api milik korban. Saat ini jenazah Praka Amin sedang dalam proses evakuasi dari Teluk Bintuni menuju kampung halamannya di Kebumen, Jawa Tengah untuk kemudian dimakamkan. Proses evakuasi ini dilakukan dengan penuh penghormatan. Aksi ini menunjukkan peningkatan eskalasi kekerasan yang dilakukan oleh kelompok separatis terhadap aparat keamanan yang bertugas menjaga stabilitas di Papua Barat. Menurut Daniel, tindakan kekerasan bersenjata semacam ini kerap kali menyasar tidak hanya aparat keamanan tapi juga warga sipil. Hal ini menciptakan suasana tidak aman dan mengganggu ketenangan masyarakat di wilayah konflik tersebut.
barang men. Abang Petrus punya. Itu spare. Ada ikut kerja. Oh, Petrus ikut. Tapi senjata ikut bawa. Ada. Oh, senjata ada. Mari. Lapangan dalam apa men? Spare ada di dalam. Orangnya ada pergi, orangnya ada kerja jembatan. Di sebelah mana? Ton. Kunci. Gimana? Di gunung anjing, dolar naik ke gunung kah? Oke. Lapangan dan. Dalam apa men? Baju kecil. Kecil. Om Teh, kiri bawah, Om Teh. Kiri bawah. Anjing, pas turun baru mau persiapan, malah kontak lagi. Hah? Masih ada orang di atas. Masih ada. Tidak ada, pergi ke atas boleh. Anda sedang menyaksikan Live Trip News Update bersama saya, Rima Anggi. Kontak tembak antara Satgas Damai Kartens dengan kelompok kriminal bersenjata atau KKB di Papua terjadi lagi pada Sabtu 11 Oktober 2025. Dilaporkan 2 prajurit TNI gugur dalam insiden kontak tembak terpisah tersebut. Berdasarkan informasi yang dihimpun tribunpapuatengah.com, kontak tembak pertama terjadi di distrik Kiwirok, Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua Pegunungan. Dalam insiden itu, 1 prajurit Satgas Pamtas Tatis RIPNG Yonif 753 AVT Letda Fauzi Azul Karnain gugur akibat luka tembak. Jenazah Letda Fauzi kemudian dievakuasi dari lokasi kejadian dan dibawa ke Rumah Sakit Marten Inde Jayapura untuk penanganan lebih lanjut. Kontak tembak kedua berlangsung di Kampung Moyeba Distrik Moskona Utara, Kabupaten Teluk Bintuni, Papua Barat Daya. Anggota Yonif 403 Wirasada Pratista yang tergabung dalam Satgas Pamtas Kewilayahan Yonif 410 Alugoro Praka Amin Nur Rahman juga dilaporkan meninggal dunia akibat tertembak oleh KKB Papua. Kepala Penerangan Komando Daerah Militer Kodam 18 Kasuari, Letnan Kolonel Infanteri J. Daniel P. Manaluh membenarkan kejadian tersebut. Insiden memilukan ini menimpa Praka Amin Nur Rahman saat ia bersama rekan-rekannya sedang berinteraksi dengan masyarakat di Kampung Moyeba. Tiba-tiba kelompok TPNP BOPM Kodam 4 Sorong Raya yang dipimpin oleh Demimos melancarkan serangan mendadak. Letnan Kolonel Infanteri J. Daniel Manalum menjelaskan detail kejadian tersebut. Penyerangan tidak hanya menyebabkan seorang prajurit TNI gugur, tetapi juga mengakibatkan perampasan senjata api milik korban. Saat ini jenazah Praka Amin sedang dalam proses evakuasi dari Teluk Bintuni menuju kampung halamannya di Kebumen, Jawa Tengah untuk kemudian dimakamkan. Proses evakuasi ini dilakukan dengan penuh penghormatan. Aksi ini menunjukkan peningkatan eskalasi kekerasan yang dilakukan oleh kelompok separatis terhadap aparat keamanan yang bertugas menjaga stabilitas di Papua Barat. Menurut Daniel, tindakan kekerasan bersenjata semacam ini kerap kali menyasar tidak hanya aparat keamanan tapi juga warga sipil. Hal ini menciptakan suasana tidak aman dan mengganggu ketenangan masyarakat di wilayah konflik tersebut.
barang deh. Abang Petrus punya. Itu spare. Ada ikut kerja. Oh, Petrus ikut. Tapi senjata ikut bawa. Ada. Oh, senjata ada. Mari. Lapangan dalam apa kemudian? Spare ada di dalam. Orangnya ada pergi, orangnya ada kerja jembatan. Di sebelah mana? Ton. Kunci. Gimana? Di gunung anjing, lo lari naik ke gunung kah? Oke. Lapangan dan. Dalam apa kemudian? Baju kecil. Kecil. Teh, Om Teh, kiri bawah, Om Teh. Kiri bawah. Anjing, pas turun baru mau persiapan, malah kontak lagi. Udah. Hah? Masih ada orang di atas. Masih ada. Tidak ada, fokus ke atas boleh. Anda sedang menyaksikan Live Trip News Update bersama saya, Rima Anggi. Kontak tembak antara Satgas Damai Kartens dengan kelompok kriminal bersenjata atau KKB di Papua terjadi lagi pada Sabtu 11 Oktober 2025. Dilaporkan 2 prajurit TNI gugur dalam insiden kontak tembak terpisah tersebut. Berdasarkan informasi yang dihimpun tribunpapuatengah.com, kontak tembak pertama terjadi di distrik Kiwirok, Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua Pegunungan. Dalam insiden itu, 1 prajurit Satgas Pamtas Tatis RIPNG Yonif 753 AVT Letda Fauzi Azul Karnain gugur akibat luka tembak. Jenazah Letda Fauzi kemudian dievakuasi dari lokasi kejadian dan dibawa ke Rumah Sakit Marten Inde Jayapura untuk penanganan lebih lanjut. Kontak tembak kedua berlangsung di Kampung Moyeba Distrik Moskona Utara, Kabupaten Teluk Bintuni, Papua Barat Daya. Anggota Yonif 403 Wirasada Pratista yang tergabung dalam Satgas Pamtas Kewilayahan Yonif 410 Alugoro Praka Amin Nur Rahman juga dilaporkan meninggal dunia akibat tertembak oleh KKB Papua. Kepala Penerangan Komando Daerah Militer Kodam 18 Kasuari, Letnan Kolonel Infanteri J. Daniel P. Manaluh membenarkan kejadian tersebut. Insiden memilukan ini menimpa Praka Amin Nur Rahman saat ia bersama rekan-rekannya sedang berinteraksi dengan masyarakat di Kampung Moyeba. Tiba-tiba kelompok TPNP BOPM Kodam 4 Sorong Raya yang dipimpin oleh Demimos melancarkan serangan mendadak. Letnan Kolonel Infanteri J. Daniel Manalum menjelaskan detail kejadian tersebut. Penyerangan tidak hanya menyebabkan seorang prajurit TNI gugur, tetapi juga mengakibatkan perampasan senjata api milik korban. Saat ini jenazah Praka Amin sedang dalam proses evakuasi dari Teluk Bintuni menuju kampung halamannya di Kebumen, Jawa Tengah untuk kemudian dimakamkan. Proses evakuasi ini dilakukan dengan penuh penghormatan. Aksi ini menunjukkan peningkatan eskalasi kekerasan yang dilakukan oleh kelompok separatis terhadap aparat keamanan yang bertugas menjaga stabilitas di Papua Barat. Menurut Daniel, tindakan kekerasan bersenjata semacam ini kerap kali menyasar tidak hanya aparat keamanan tapi juga warga sipil. Hal ini menciptakan suasana tidak aman dan mengganggu ketenangan masyarakat di wilayah konflik tersebut.
Barang, Len. Abang Petrus punya. Itu, spare. Ada ikut kerja. Oh, Petrus ikut. Tapi senjata ikut bawa. Ada. Oh, senjata ada. Lari. Lapangan muna, dalam apa kemudian? Spare ada di dalam. Orangnya ada pergi, orangnya ada kerja jembatan. Di sebelah mana? Ton. Kunci. Gimana? Di gunung anjing, dolar naik di gunung kah? Oke. Lapangan. Dalam apa kemudian? Ada kecil. Kecil. Teh, Om Teh, kiri bawah, Om Teh. Kiri bawah. Anjing, pas turun baru mau persiapan malah kontak lagi. Udah. Hah? Masih ada orang di atas. Masih ada. Tidak ada, pergi ke atas boleh. Anda sedang menyaksikan Live Trip News Update bersama saya, Rima Anggi. Kontak tembak antara Satgas Damai Kartens dengan kelompok kriminal bersenjata atau KKB di Papua terjadi lagi pada Sabtu 11 Oktober 2025. Dilaporkan 2 prajurit TNI gugur dalam insiden kontak tembak terpisah tersebut. Berdasarkan informasi yang dihimpun tribunpapuatengah.com, kontak tembak pertama terjadi di distrik Kiwirok, Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua Pegunungan. Dalam insiden itu, 1 prajurit Satgas Pamtas Tatis RI PNG Yonif 753 AVT Lidda Fauzi Azul Karnain gugur akibat luka tembak. Jenazah Lidda Fauzi kemudian dievakuasi dari lokasi kejadian dan dibawa ke Rumah Sakit Marten Inde Jayapura untuk penanganan lebih lanjut. Kontak tembak kedua berlangsung di Kampung Moyeba Distrik Moskona Utara, Kabupaten Teluk Bintuni, Papua Barat Daya. Anggota Yonif 403 Wirasada Pratista yang tergabung dalam Satgas Pamtas Kewilayahan Yonif 410 Alugoro Praka Amin Nur Rahman juga dilaporkan meninggal dunia akibat tertembak oleh KKB Papua. Kepala Penerangan Komando Daerah Militer Kodam 18 Kasuari Letnan Kolonel Infanteri J. Daniel P. Manaluh membenarkan kejadian tersebut. Insiden memilukan ini menimpa Praka Amin Nur Rahman saat ia bersama rekan-rekannya sedang berinteraksi dengan masyarakat di Kampung Moyeba. Tiba-tiba kelompok TPNP BOPM Kodam 4 Sorong Raya yang dipimpin oleh Demimos melancarkan serangan mendadak.
Letnan Kolonel Infanteri J. Daniel Manalum menjelaskan detail kejadian tersebut. Penyerangan tidak hanya menyebabkan seorang prajurit TNI gugur, tetapi juga mengakibatkan perampasan senjata api milik korban. Saat ini jenazah Praka Amin sedang dalam proses evakuasi dari Teluk Bintuni menuju kampung halamannya di Kebumen, Jawa Tengah untuk kemudian dimakamkan. Proses evakuasi ini dilakukan dengan penuh penghormatan. Aksi ini menunjukkan peningkatan eskalasi kekerasan yang dilakukan oleh kelompok separatis terhadap aparat keamanan yang bertugas menjaga stabilitas di Papua Barat. Menurut Daniel, tindakan kekerasan bersenjata semacam ini kerap kali menyasar tidak hanya aparat keamanan tapi juga warga sipil. Hal ini menciptakan suasana tidak aman dan mengganggu ketenangan masyarakat di wilayah konflik tersebut. Abang Petrus punya. Jatuh, spare. Ada ikut kerja. Oh, Petrus ikut. Tapi senjata ikut bawa. Ada. Oh, senjata ada. Lari. 86 benar, bilang apa benar? Spare ada di dalam. Orangnya ada pergi, orangnya ada kerja jembatan. Di sebelah mana? Ton. Kunci. Gimana? Di gunung anjing, lo lari naik ke gunung kah? Oke. 86 bilang apa benar? Baju kecil. Om Teh, kiri bawah, Om Teh. Kiri bawah. Anjing, pas turun baru mau persiapan malah kontak lagi.
Hah? Masih ada orang di atas. Masih ada. Tidak ada, pergi ke atas boleh. Anda sedang menyaksikan live Trip News Update bersama saya, Rima Anggi. Kontak tembak antara Satgas Damai Kartens dengan kelompok kriminal bersenjata atau KKB di Papua terjadi lagi pada Sabtu 11 Oktober 2025. Dilaporkan 2 prajurit TNI gugur dalam insiden kontak tembak terpisah tersebut. Berdasarkan informasi yang dihimpun tribunpapuatengah.com, kontak tembak pertama terjadi di distrik Kiwirok, Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua Pegunungan. Dalam insiden itu, 1 prajurit Satgas Pamtas Tatis RIPNG Yonif 753 AVT Letda Fauzi Azul Karnain gugur akibat luka tembak. Jenazah Letda Fauzi kemudian dievakuasi dari lokasi kejadian dan dibawa ke Rumah Sakit Marten Inde Jayapura untuk penanganan lebih lanjut. Kontak tembak kedua berlangsung di Kampung Moyeba Distrik Moskona Utara, Kabupaten Teluk Bintuni, Papua Barat Daya. Anggota Yonif 403 Wirasada Pratista yang tergabung dalam Satgas Pamtas Kewilayahan Yonif 410 Alugoro Praka Amin Nur Rahman juga dilaporkan meninggal dunia akibat tertembak oleh KKB Papua. Kepala Penerangan Komando Daerah Militer Kodam 18 Kasuari Letnan Kolonel Infanteri J. Daniel P. Manaluh membenarkan kejadian tersebut. Insiden memilukan ini menimpa Praka Amin Nur Rahman saat ia bersama rekan-rekannya sedang berinteraksi dengan masyarakat di Kampung Moyeba. Tiba-tiba kelompok TPNP BOPM Kodam 4 Sorong Raya yang dipimpin oleh Demimos melancarkan serangan mendadak. Letnan Kolonel Infanteri J. Daniel Manalum menjelaskan detail kejadian tersebut. Penyerangan tidak hanya menyebabkan seorang prajurit TNI gugur, tetapi juga mengakibatkan perampasan senjata api milik korban. Saat ini jenazah Praka Amin sedang dalam proses evakuasi dari Teluk Bintuni menuju kampung halamannya di Kebumen, Jawa Tengah untuk kemudian dimakamkan. Proses evakuasi ini dilakukan dengan penuh penghormatan. Aksi ini menunjukkan peningkatan eskalasi kekerasan yang dilakukan oleh kelompok separatis terhadap aparat keamanan yang bertugas menjaga stabilitas di Papua Barat. Menurut Daniel, tindakan kekerasan bersenjata semacam ini kerap kali menyasar tidak hanya aparat keamanan tapi juga warga sipil. Hal ini menciptakan suasana tidak aman dan mengganggu ketenangan masyarakat di wilayah konflik tersebut.
Dalam, deh. Abang Petrus punya. Itu, spare. Ada ikut kerja. Oh, Petrus ikut. Tapi senjata ikut bawa. Ada. Oh, senjata ada. Hari. 86 bulan, dalam 4 bulan. Spare ada di dalam. Orangnya ada pergi, orangnya ada kerja jembatan. Di sebelah mana? Ton. Kunci. Gimana? Di gunung anjing, dolar naik ke gunung kah? Oke. 86 bulan. Dalam 4 bulan. Nah, baju kecil. Kecil. Teh, Om Teh, kiri bawah Om Teh. Kiri bawah. Anjing, pas turun baru mau persiapan malah kontak lagi. Udah. Hah? Masih ada orang di atas. Masih ada. Tidak ada, pergi ke atas boleh. Anda sedang menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Rima Anggi. Kontak tembak antara Satgas Damai Kartens dengan kelompok kriminal bersenjata atau KKB di Papua terjadi lagi pada Sabtu 11 Oktober 2025. Dilaporkan 2 prajurit TNI gugur dalam insiden kontak tembak terpisah tersebut. Berdasarkan informasi yang dihimpun Tribun Papua Tengah.com, kontak tembak pertama terjadi di distrik Kiwirok, Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua Pegunungan. Dalam insiden itu, 1 prajurit Satgas Pamtas Tatis RIPNG Yonif 753 AVT Letda Fauzi Azul Karnain gugur akibat luka tembak. Jenazah Letda Fauzi kemudian dievakuasi dari lokasi kejadian dan dibawa ke Rumah Sakit Marten Inde Jayapura untuk penanganan lebih lanjut. Kontak tembak kedua berlangsung di Kampung Moyeba Distrik Moskona Utara, Kabupaten Teluk Bintuni, Papua Barat Daya. Anggota Yonif 403 Wirasada Pratista yang tergabung dalam Satgas Pamtas Kewilayahan Yonif 410 Alugoro Praka Amin Nur Rahman juga dilaporkan meninggal dunia akibat tertembak oleh KKB Papua. Kepala Penerangan Komando Daerah Militer Kodam 18 Kasuari, Letnan Kolonel Infanteri J. Daniel P. Manaluh membenarkan kejadian tersebut. Insiden memilukan ini menimpa Praka Amin Nur Rahman saat ia bersama rekan-rekannya sedang berinteraksi dengan masyarakat di Kampung Moyeba. Tiba-tiba kelompok TPNP BOPM Kodam 4 Sorong Raya yang dipimpin oleh Demimos melancarkan serangan mendadak. Letnan Kolonel Infanteri J. Daniel Manalum menjelaskan detail kejadian tersebut. Penyerangan tidak hanya menyebabkan seorang prajurit TNI gugur, tetapi juga mengakibatkan perampasan senjata api milik korban. Saat ini jenazah Praka Amin sedang dalam proses evakuasi dari Teluk Bintuni menuju kampung halamannya di Kebumen, Jawa Tengah untuk kemudian dimakamkan. Proses evakuasi ini dilakukan dengan penuh penghormatan. Aksi ini menunjukkan peningkatan eskalasi kekerasan yang dilakukan oleh kelompok separatis terhadap aparat keamanan yang bertugas menjaga stabilitas di Papua Barat.
Menurut Daniel, tindakan kekerasan bersenjata semacam ini kerap kali menyasar tidak hanya aparat keamanan tapi juga warga sipil. Hal ini menciptakan suasana tidak aman dan mengganggu ketenangan masyarakat di wilayah konflik tersebut. Abang Petrus punya. Itu, spare. Ada ikut kerja. Oh, Petrus ikut. Tapi senjata ikut bawa. Ada. Oh, senjata ada. Hari. 86 bulan, dalam 4 bulan. Spare ada di dalam. Orangnya ada pergi, orangnya ada kerja jembatan. Di sebelah mana? Ton. Kunci. Gimana? Di gunung anjing, dolar naik ke gunung kah? Oke.